berani-beraninya mengemis di wilayahku. Jangan banyak bicara, hajar saja dia. Moralitas zaman semakin merosot. Prajurit di garis depan masih berperang demi negara. Tuan Dewa Pedang tidak diketahui nasibnya. Orang-orang ini hanya demi sepotong roti kukus, saling pukul, sungguh memalukan. Ada apa? Sepertinya beberapa pengemis sedang berkelahi. Pergi dan lihatlah. Semuanya, hentikan perkelahian ini. Buling, 2 gelandangan yang memukul sudah kabur, 1 orang tersisa pingsan. Tolong urus dia dan kirim ke rumah sakit untuk diobati sampai sembuh. Setelah sembuh, jika dia punya tujuan, biarkan dia pergi. Jika tidak, carikan tempat tinggal untuknya. Baik. Selamat datang. Pantas saja burung kucica berkicau. Ternyata ada wanita cantik yang datang berkunjung. Aduh, agak lelah. Di mana Yekong? Suruh dia memijat kakiku? Yekong? Dia kan baru 2 atau 3 tahun bekerja, tekniknya belum mahir. Hei, Nyonya cantik. Saya, manajer, ini akan melayani Anda secara pribadi hari ini. Tekniknya mahir, harganya sama. Sudahlah, Yekong ada di tempat. Kalau tidak ada, saya pergi. Ada, saya akan panggilkan untuk Anda. Kakiku mulus, bukan? Pria yang serius bekerja adalah yang paling tampan. Aku suka penampilanmu yang malu-malu ini. Ini 20 juta rupiah. Temani Mbak semalaman. Semua ini akan jadi milikmu. Simpan uang kotormu itu. Aku tidak menerima pekerjaan kotor. Uang kotor, pekerjaan kotor, menarik sekali. Aku sudah cari tahu. 20 juta rupiah ini, itu gajimu selama 3 bulan, dasar tukang cuci kaki rendahan dari kelas bawah, berani-beraninya menolakku. Meskipun aku miskin, tapi uang kotor seperti ini, aku tidak akan mengambilnya. Hei, pikirkan baik-baik, wanita cantik sepertiku. Berapa banyak orang yang mau membayar mahal untuk bersamaku? Aku mau mengeluarkan uang untuk mencarimu. Itu adalah kehormatan besar bagimu. Lagi pula, aku jamin, akan membuatmu sangat nyaman. Carilah terapis lain, aku tidak akan memijat lagi. Kau, dasar pekerja rendahan dari kelas bawah, berani-beraninya menolakku. Manajer, Anda memanggil saya. Ada pelanggan yang mengeluh tentangmu. Gajimu dipotong 1 juta rupiah. Apa? Lihat-lihat apa? Kalau bukan karena Nyonya Ling menyelamatkanmu, dan Sekretaris Chen menyuruhku memberimu pekerjaan, aku tidak sudi menerimamu. Cepat pergi. Salam, Tuan Spectre. Salam, Tuan Spectre. Bangunlah kalian semua. Baik. Tuan, Ketua telah menguasai dunia sendirian. Sudah 3 tahun lamanya. Selama 3 tahun ini, Anda, Kuanglung, Cisha, Zhenyu, 4 legiun besar, lebih dari 1 juta orang, hampir menggeledah seluruh Xia Agung, tetapi tidak menemukan jejak ketua. Mungkinkah keterlaluan? Saya pantas dihukum, Tuan. Ketua tidak mungkin mati di dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuhnya. Bahkan dewa sekalipun tidak bisa. Pedang pembasmi dewa jika kau memiliki roh. Tolong bantu aku menemukan Tuan Ketua. Bos, berapa harga beras 50 kg? 50. Cepatlah. Sudah belum sih? Si miskin. Ma, bagaimana penampilanku dengan baju ini? Putriku memiliki badan yang bagus. Pakai apa saja tetap cantik.
Hari ini lumayan banyak pelanggan, jadi saya datang terlambat. Mohon dimaafkan. Ambil kursi sendiri dan duduklah di sini. Bau sekali. Jauh-jauh dariku. Pantas saja kakak ipar bilang. Orang penting itu datang terlambat. Berapa banyak kaki yang kamu cuci hari ini? Lumayan, seperti biasanya. Karung beras ini pasti beratnya sekitar 50 kg ya. Saya belum pernah melihat seseorang datang makan ke rumah mertua hanya membawa sekarung beras. Banyak atau sedikitnya hadiah, ini hanyalah ketulusan hati. Gaji utamaku, semuanya sudah kuberikan pada kakakmu. Kalau menurutku, di keluarga kita ini, siapa yang paling kuiri? Tentu saja itu kakak iparku dong. Iya kan? Kedua tangan ini setiap hari menyentuh kaki berapa banyak wanita cantik. Sayangnya tempat refleksi kaki itu tidak menerimaku. Kalau tidak, biar rugi pun kita harus tetap mengerjakannya. Sudah, Wang Jun, kurangi bicara omong kosongmu. Makan saja. Ayah, sumpitku jatuh. Jangan diambil. Tidak apa-apa, kalau sudah jatuh biarkan saja. Minta pamanmu mengambilkan yang baru untukmu. Paman, tolong ambilkan aku sumpit baru. Kenapa? Kedua tanganmu ini bisa mencuci kaki di tempat refleksi, tapi di rumah, untuk keponakanmu sendiri, tidak bisa mengambilkan sumpit. Begitu? Sudah, kita sedang makan. Kau jangan bicara lagi, Xiao Hao. Sumpitmu jatuh, ambil yang baru sendiri ya. Tidak boleh pergi. Kenapa? Hari ini kau tidak mau menuruti perintahku, ya? Wang Jun. Sudah, kau diam sebentar. Sudah, Ting Ting. Ini urusan para pria. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kau jangan ikut campur yang tidak perlu. Makan. Sumpit ini sialan mau kau ambil atau tidak? Bu, lihat Wang Jun juga putramu. Ibu tidak mau mengaturnya. Apa yang harus aku atur? Putraku sangat hebat. Aku sama sekali tidak perlu mengkhawatirkannya. Tidak seperti kau, ya? Menantu pecundang, dasar apa kau berada di rumah kami dan malah mengatur-atur. Ting Ting kau, bicara sesuatu. Bicara apa? Apa yang harus dibicarakan sih? Kau memang seorang pecundang, kau mau aku bicara apa? Benar sekali. Tepat sekali, orang tidak berguna tetaplah orang tidak berguna. Kenapa? Kau seorang pecundang sekarang berani melawan ya? Kau harus ingat, kalau bukan karena keluarga kami dulu, kau pasti sudah lama mati dan terkubur. Sekarang kau berani bersikap sombong di depanku. Kau itu memangnya siapa, ha? Kenapa? Kau sialan ingin main fisik ya? Baik, wajahku ada di sini, ayo lakukan. Kalau kau berani memukulku sekali saja, aku akan menghormatimu sebagai pria sejati. Pecundang. Tidak terima ya. Beraninya kau memukulku. Dasar anak tak tahu diri, kenapa kau diam saja? Cepat bantu adikmu. Ambil ini. Akan kuingatkan padamu, jika adikmu sampai terluka, aku tidak akan memaafkanmu. Pergi. Kau jangan salahkan aku, Wang Jun adalah adikku. Kakak Ye, aku akan pergi ke tempat yang sangat jauh dan tidak bisa lagi membawakan makanan untukmu. Jagalah Leontin Giok ini baik-baik. Saat kita sudah dewasa nanti, begitu aku melihat Leontin Giok ini, aku akan tahu kalau itu adalah kakak Ye. Sudah aku bilang jangan pukul lagi. Jika terus dipukul, dia bisa meninggal. Kalau saja nyawamu yang tidak berharga ini bisa ditukar, sudah kubunuh kau.
Dasar sampah, bangun kau. Terus pukul dia. Sialan. Jangan lihat aku tidak sengaja memukul sekeras itu. Wang Tingting, mulai hari ini, aku dan kau, semua urusan kita sudah selesai. Aku cuma memukulmu sedikit kan? Apa separah itu? Sudah 3 tahun. Akhirnya, kami memelihara serigala tak tahu berterima kasih. Ya, kalian memang sudah menyelamatkanku selama 3 tahun ini. Aku bekerja keras, tanpa mengeluh di keluarga Wang. Mencuci piring, mencuci pakaian, memasak, bahkan membersihkan toilet. Aku tidak pernah menyesalinya. Kalian coba introspeksi diri. Selama aku ada di sini, siapa dari kalian yang mengerjakan tugas rumah tangga? Aku menantu laki-laki di keluarga Wang selama 3 tahun. Kalian semua, termasuk kamu. Istriku. Siapa dari kalian yang pernah menganggapku sebagai manusia? Aku juga seorang pria yang punya harga diri. Kau cuma tukang cuci kaki di tempat refleksi. Harga diri apa yang kau punya? Kau tutup mulutmu, brengsek. Sejak awal, aku tidak pernah ingin menikah denganmu. Dan tidak pernah berpikir untuk bekerja di pusat hiburan. Kalian yang memaksaku untuk melakukannya. Tapi sekarang kalian malah karena hal ini meremehkanku. Mengapa? Aku tanya, mengapa kalian berhak melakukan itu? Lepaskan, kau sampah tak berguna. Mengapa kami berhak? Kau memang sampah. Kau pikir aku mau menikah dengan sampah ini? Benar? Kau benar-benar mengira keluarga Wang menyukai sampah sepertimu? Jika bukan karena kau punya hubungan dengan CEO Ying, sudah lama kau ingin kami buang ke jalanan. Apa maksudmu? Karena sudah sampai sejauh ini, akan kukatakan terus terang. Sebelumnya, Tuan Ling menempatkanmu di keluarga Wang dan memberi keluarga Wang 600 juta rupiah. Ibuku berpikir kau pasti punya hubungan dengan Tuan Ling, jadi dia memintaku menikahimu. Tidak kusangka selama 3 tahun ini, Tuan Ling sama sekali tidak pernah memperhatikanmu. Benar-benar konyol. Ternyata kalian tidak menyelamatkanku. Aku bahkan menganggap kalian penyelamatku. Aku hanya pion kalian, sebuah alat untuk mencari kekuasaan. Kalau tidak, kau benar-benar berpikir. Kakakku yang secantik bidadari ini bisa tertarik pada orang sepertimu, si bodoh besar yang lupa ingatan? Benar, karena sudah begini, kurasa pernikahan kita tidak perlu dilanjutkan lagi. Ini surat perjanjian cerai. Tanda tangani saja. Aku, Ye Kong. Aku, Wang Tingting, hari ini bersedia menjadi suami istri, mulai sekarang hidup dan mati bersama, suka duka bersama, ketika gunung tanpa tepi, sungai mengering, guntur di musim dingin, salju di musim panas, langit dan bumi bersatu, barulah aku berani meninggalkanmu. Astaga, kau si sampah ini mengucapkan kata-kata itu, membuatku terharu sendiri. Sampah tetap sampah. Jangan berpura-pura seolah-olah aku mengkhianatimu. Cepat keluar dari rumahku dan tanda tangani perjanjian cerai ini. Pergi. Sesuai keinginanmu. Pergi kau bersama sampah-sampahmu ini. Jangan berani-beraninya membawa sial ke rumahku. Haha. Hei, cepat bangun. Aku peringatkan kau ya. Aku punya kenalan di kantor polisi lalu lintas. Jangan coba-coba menipu. Cepat bangun. Nama? Ye Kong. Umur? Aku pernah amnesia sebelumnya. Aku juga tidak ingat. Amnesia? Jangan-jangan kau tidak melihat saat berjalan, lalu ditabrak mobil ya? Penampilanmu cukup rapi. Kenapa setelah amnesia? Kau sampai tidak punya tempat tinggal.
Aku juga tidak tahu. Baiklah, kau mau sewa rumahku kan? Aku setuju. 1 bulan 2 juta rupiah, deposit sekali bayar 3 kali, totalnya 8 juta rupiah. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Kalau begitu, berikan uangnya. Saat ini aku tidak punya uang. Bisakah ditunda sebentar? Setelah aku gajian, aku pasti akan memberikannya padamu. Dasar melarat. Baiklah. Ingat, bayar sewanya setelah gajian. Oh iya, ada bolam di kamarku yang rusak. Nanti belikan bolam di bawah dan ganti untukku. Baiklah. Kak Ye, tolong berkahi Suan, agar investasi ini bisa berhasil. Pak Ling, luar biasa kemampuan minumnya. Mari kita minum 1 gelas lagi. Haha. Pak Ling, ayo 1 gelas lagi. Pak Wang, bagaimana dengan masalah investasi ini? Pak Ling, Anda sendiri bersedia datang dan minum bersama saya. Jangan sebut 2 triliun rupiah, 20 triliun rupiah pun saya rela berikan. Sekarang waktunya kita minum. Urusan remeh-temeh kita bahas nanti saja. Haha. Silakan. Pak Ling. Hahaha. Hahaha. Bertulang. Sialan, kamu jalan tidak lihat-lihat ya? Tolong aku. Aduh, menyingkir. Aduh, sayang, kamu bicara apa sih saat mabuk begini? Sebentar lagi akan sampai. Malam ini pasti akan sangat memuaskan. Nah, apa yang ingin kamu lakukan, ha? Jika kamu ingin pergi, lepaskan dia dulu. Beratur lamanya. Belum ada seorang pun yang berani di Jiangsu. Berani-beraninya bicara kepada gue seperti itu. Saya tidak peduli apakah kamu pejabat tinggi atau miliarder. Hari ini kamu harus melepaskannya. Kalau gue tidak mau, bagaimana? Sangat sederhana. Aku akan menelepon 2 nomor. 1 ke kantor polisi, 1 lagi ke stasiun televisi. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Berani-beraninya memukulku. Bocah, aku akan mengingatmu. Pergi. Kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku, Ling Fuyao, mengendalikan kerajaan bisnis senilai 20 triliun rupiah. Dengan puluhan ribu karyawan di bawahku. Bagaimana mungkin aku kenapa-kenapa? Minggir, tak perlu campur tanganmu. Kau menindasku. Kalian semua menindasku. Hanya kakak Ye yang bersikap baik padaku. Hei, sadar, rumahmu di mana? Aku antar kamu pulang. Hei, dia secantik ini. Jika ku tinggalkan dia di sini, kemungkinan besar akan celaka. Lebih baik ku bawa dia pulang dulu, nanti tunggu dia sadar baru bicara. Sudah pulang. Sudah selesai. Perjanjian sudah ditandatangani, tinggal pergi mengambil surat nikah. Apa ayah sudah kangen padanya? Kamu pulang begitu cepat. Apakah urusannya lancar? Jangan sebut lagi. Diinterupsi oleh bocah tolol yang tidak peka merusak rencanaku. Perempuan jahat itu, Ling Fuyao, bisa dibilang dia sedang beruntung. Aku tidak peduli cara apa yang kau pakai. Hancurkan grup Fuyu habis-habisan untuk dalam 3 hari. Aku mau dia bangkrut. Ling Fuyao, ingin kulihat sendiri. Setelah perusahaanmu bangkrut, apakah kamu masih bisa bersikap sedingin itu? Pada saat itu, akan kubuat kau berlutut di depanku, memohon agar kutidurimu. Hahaha. Sekarang aku sangat marah.
Apa kau baru saja mengintip kakiku? Aku. Berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Kalian semua, para pria brengsek sama saja. Pulang. Tunggu. Benda sialan apa yang menusuk seperti ini? Kenapa kau punya liontin giok ini? Oh, ini. Aku tahu sekarang. Kau kakak Iye. Bagaimana dia tahu nama belakangku, Ye? Kakak Iye, kau benar-benar tega. Apa kau tahu betapa sulitnya aku berjuang sendirian selama ini? Betapa menderitanya aku. Kenapa kau tidak datang lebih awal? Bajingan. Nona, aku bukan bajingan. Aku... Keluar dari sini. Dengar, biarkan aku menjelaskan. Hah? Kau baik-baik saja. Anggap saja apa yang terjadi tadi malam tidak pernah ada. Aku tidak berutang apapun padamu, dan kau juga tidak berutang apapun padaku. Jika kau bersedia, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab? Kau mau bertanggung jawab dengan apa? Kau ini hanya tinggal di kontrakan. Seluruh hartamu digabungkan. Tidak lebih mahal dari satu tas milik. Kau ingin bertanggung jawab atau hanya ingin mencari kesempatan? Katak tidak usah bermimpi makan daging angsa. Hei, apa yang menarik dari liontin giok itu? Tadi malam kau kusuruh memperbaiki bohlam, sudah kau perbaiki belum? Kak Zhao, aku akan segera perbaiki. Lihat apa? Tidak takut matamu bengkak. Sudah selesai diperbaiki belum? Tunggu sebentar. Hei, kamu baik-baik saja, Yekong. Yekong, kenapa kamu? Kamu tidak apa-apa kan? Dewasa Kailong mengirimkan kawat rahasia. The Sun God Cult sering melakukan aktivitas baru-baru ini. Pasukan Kailong perlu mempertahankan perbatasan. Tidak ada cara untuk memobilisasi terlalu banyak orang. 3 tahun lalu Tuhan kita bertarung melawan para dewa di kuil Amaterasu. Hanya menyisakan si tua Zeus itu yang berhasil lolos dari maut. 3 tahun telah berlalu. Sekarang dia mungkin akan segera pulih. Tuan Istana tidak ada kabarnya. Jika Zeus datang lagi, tidak akan ada seorang pun di Daxia yang bisa menghentikannya. Apa yang terjadi pada pedang pembunuh dewa? Itu Tuan Istana. Pedang pembunuh dewa dan Tuan Istana memiliki ikatan batin. Ia bisa merasakan kekuatan suci Tuan Istana. Bagus sekali, Tuan Istana sudah bangun. Sekalipun Zeus punya nyali yang sangat besar, dia tidak akan bisa menginjakan kaki di gedung besar ini. Dewasa, bisakah Anda menemukan lokasi spesifik Tuan Istana? Kemanapun energi pedang pembunuh dewa menunjuk, disitulah Tuan Istana berada. Berikan perintah. Kumpulkan 100.000 penjaga hantu. Ikut denganku untuk menyambut kembalinya Tuan Istana. Syukurlah tidak apa-apa. Kau membuatku takut setengah mati. Aneh, di dalam tubuhku, kenapa ada kekuatan misterius tambahan? Lalu, gambar-gambar dalam pikiranku itu, sebenarnya apa? Apakah itu ingatanku? Kalau tidak apa-apa, cepat pergi dari sini. Jangan mati di rumahku, bisa menurunkan harga rumah. Kak Zhao, jam berapa sekarang? Lebih dari pukul 9, kurasa. Gawat, aku akan terlambat kerja. Yekong terlambat. Manajer, ada urusan yang menahanku. Ini adalah perusahaan yang resmi, bukan kandang babi. Gaji bulan ini dipotong sebesar 2 juta rupiah. Dipotong 2 juta rupiah? Gajiku sebulan hanya 6 juta rupiah.
Terlambat beberapa menit harus dipotong 2 juta rupiah. Aturan perusahaan mana yang menetapkan itu? Aturanku adalah aturan. Kenapa? Mau memukulku? Ya. Ayo, wajahku ada di sini. Coba, pukul saja. Masih saja ingin mengancamku. Orang macam apa sih? Presiden Ling, Ye Kong yang Anda suruh selidiki, adalah pengemis yang kita temukan 3 tahun lalu. Apa? Dia adalah pengemis itu? Sialan, lebih baik aku tidak menyelamatkannya. Ada apa, Presiden Ling? Sialan, malam pertamaku kuberikan pada seorang pengemis. Ya Tuhan, mengapa kau melakukan ini padaku? Buling. Ada apa, Buling? Tidak apa-apa, lanjutkan ceritamu. Baik. Setelah Ye Kong keluar dari rumah sakit, dia saya tempatkan di rumah mantan karyawan, Sun Mei. Sekarang dia bekerja di pusat hiburan grup, sebagai seorang terapis pijat. Namanya Ye Kong. Ini adalah beberapa dokumen dan barang yang diambil dari rumah Ye Kong. Tunggu, kau bilang namanya Ye Kong? Benar, dengan karakter Ye, daun, dan Kong langit. Dia pikir dia pantas dipanggil Ye Kong? Pergi ke Departemen SDM, pecat dia. Baik. Tunggu. Lupakan saja. Biarkan dia tetap di sana dulu. Tapi beritahu pihak pusat hiburan. Atur agar dia diberi pekerjaan kotor dan berat. Kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik. Halo. Sekretaris Chen. Sekretaris Chen, tenang saja. Aku sudah lama kesal melihat Ye Kong itu. Dijamin tugas ini beres. Aduh, Ye Kong. Oh Ye Kong. Tadinya kupikir Chen Lu adalah bekingmu. Lihat saja kali ini bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Pergi, panggil Ye Kong ke sini. Baik. Manajer, Anda mencari saya. Ada satu truk semen di luar. Angkut itu ke lantai atas. Oh benar, kamu tidak boleh menggunakan lift, mengganggu kenyamanan pelanggan. Naik tangga. Sejak kapan teknisi harus angkat semen juga? Saya adalah mandor di sini. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, saya yang putuskan. Mau kerja tidak? Kalau tidak mau, minggat saja. Aduh Pak Wang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Ayo, silakan duduk, silakan duduk. Anak muda yang baru keluar tadi, apakah dia karyawanmu di sini? Pak Wang, apakah Anda membicarakan Ye Kong? Dia adalah teknisi kami di sini. Ye Kong, Kenapa kau mengenalnya? dia adalah mantan suamiku. Kebetulan sekali ya. Kenapa? Jangan-jangan kau mengenalnya juga? Yang merusak rencana saya tadi malam, ya anak kecil ini. Pak Wang, anak itu begitu tidak sopan. Biar saya yang melampiaskan kekesalan Anda. Bagus. Kalau begitu saya ingin melihat, Pak Zeng. Bagaimana cara Anda mendisiplinkan bawahan Anda? Pak Wang, Anda tenang saja. Saya punya 100 cara untuk membuatnya mati. Tunggu dan lihat saja. Pergi, panggil Ye Kong ke sini. Manajer. Lihat apa lihat? Tamu terhormat seperti Pak Wang, bukanlah orang rendahan sepertimu yang boleh dilihat. Sampah di tempat sampah itu, ambil sekarang. Tunggu sebentar. Baiklah, sekarang kamu boleh membersihkannya. Kenapa? Marah, ya? Tidak apa-apa, permainan baru saja dimulai. Mulai hari ini, aku akan membiarkanmu perlahan-lahan tahu betapa besar harga yang harus dibayar karena berani menyinggungku. Ye Kong, kenapa tidak cepat diambil? Menyinggung tamu Pak Ling. Apa kau tidak mau bekerja lagi, brengsek? Ye Kong, yang menyelamatkan nyawamu adalah Nona Ling. Sebelum kamu membalas kebaikan karena telah menyelamatkan nyawamu, kamu tidak boleh menyinggung tamu terhormatnya.
Kenapa kamu merasa kasihan? Tentu saja tidak. Aku hanya bingung, bagaimana aku bisa hidup bersama orang tak berguna seperti ini selama 3 tahun. Yang mulia, 100.000 pengawal bayangan sudah tiba secara rahasia di luar kota Jiangsu. Sudah tahu, perintahkan mereka berkemah di luar kota tanpa perintahku, siapapun tidak boleh bertindak sembarangan. Baik, apakah Yang Mulia ingin memberitahu Gubernur Jiangsu dengan bantuannya mencari ketua aula akan lebih mudah? Tidak perlu. Mencari ketua aula adalah misi rahasia, dan siapapun tidak boleh membocorkannya. Pelanggar akan dihukum di bawah hukum militer. Sayang, lihatlah caranya memungut sampah itu. Bukankah dia terlihat seperti seekor anjing liar yang mencari makan di tumpukan sampah? Pak Wang, lebih dari sekadar mirip, dia benar-benar persis sama. Seperti pepatah, karena salah mengambil satu keputusan saja. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Jika bersamanya, kamu hanyalah seorang istri dari pecundang yang tidak berguna. Sedangkan jika bersamaku, kamu bisa menikmati anggur mewah yang bernilai 200 juta rupiah ini. Lihat saja bagaimana aku akan mengendalikannya. Pak Wang benar. Aduh, aku benar-benar menyesal. Karena menyadarinya terlalu terlambat. Sampah paling bawah di masyarakat. Masih berani ikut campur urusan orang lain. Benar-benar konyol. Kau harus mengerti. Sampah hanya pantas memungut sampah. Yekong, seumur hidupmu kau mungkin tidak akan pernah bisa mencicipi anggur merah senilai 200 juta rupiah, kan? Kenapa kau tidak berterima kasih pada Pak Wang? Aku berterima kasih pada ibumu. Pak Wang. Pak Wang? Apa yang akan kau lakukan? Apa kau tidak percaya aku akan memecatmu? Zheng Xiong, aku berhenti. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku hanya seorang terapis pijat. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang, mencari sedikit uang dengan jerih payah. Kenapa kau harus berulang kali menyulitkanku? Kenapa? Aku tanya padamu, kesalahan apa yang sebenarnya telah kuperbuat padamu, sehingga kau harus menghancurkan hidupku? Katakan. Kenapa kalian masih diam saja? Tangkap dia. Hahaha, ikat dia. Aku akan membuatnya menyesali perbuatannya ini. Anak nakal, kau menendangku dengan kaki kananmu tadi, benar? Angkat kaki kanannya. Aduh, Pak Wang, tunggu sebentar. Kenapa? Kamu mau menghalangiku? Tidak berani. Saya hanya teringat sesuatu. Begini, anak ini dulu pernah membuat sekretarisnya Buling tersinggung. Sekretaris Chen itu pernah menelepon saya, meminta saya untuk memberikan hukuman kepada anak ini. Melihat situasi ini, kenapa kita tidak meminta sekretaris Chen untuk datang dan melihatnya juga? Sekretarisnya Ling Fuyao menelpon. Baik. Biarkan kakimu tinggal sebentar lagi. Aku tidak tertarik melihat kaki yang patah atau semacamnya. Urus saja sendiri, jangan sampai berlebihan. Kaki patah apa? Ada apa? Manajer teknisi, Zheng Xiong, baru saja menelpon. Katanya, Ye Kong melukai Wang Changhong, dan sekarang dia ditangkap. Wang Changhong ingin mematahkan kakinya. Apa gunanya Zheng Xiong itu? Di mana mereka sekarang? Di kantor manajer pusat hiburan. Panggil semua orang dari bagian keamanan dan segera ke sana. Siap. Pak Wang, sekretaris Chen bilang dia tidak bisa datang. Oh ya, sayang sekali ya. Pemandangan yang begitu menarik, dia malah tidak bisa melihatnya. Kalau begitu kita main sendiri saja. Angkat dia. Tuan Kuil mengerahkan kekuatan suci lagi. Mungkinkah dia dalam bahaya? Ayo, Tuan, segera kumpulkan pengawal ilahi Meiying. Tujuan 10 km di timur laut, maju dengan kecepatan penuh. Baik. Berangkat.
Jangan mendekat. Hahaha, cepat tangkap dia. Dia terluka. Tangkap dia. Tangkap dia. Hahaha. Patahkan kakinya. Patahkan kedua-duanya. Hentikan. Oh, aku pikir siapa? Ternyata Presdirling. Dia. Ternyata itu dia. Presiden Direktur Fuyo Group. Penyelamat hidupku, ternyata dia adalah Ling Fuyo. Omong kosong, bagaimana kamu menjalankan tugas sebagai manajer? Presdirling, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Yekong ini tidak hanya tidak menuruti peraturan, tapi juga tiba-tiba menyerang dan melukai tamu penting Anda, Bapak Wang. Aduh, benar. Karyawanmu melukaiku. Bukankah seharusnya kamu memberiku pertanggungjawaban? Setelah masalahnya diselidiki dengan jelas, tentu saja akan ada pertanggungjawaban untuk Bapak Wang. Namun sebelum itu, tolong minta pengawal Anda melepaskan karyawan saya. Lalu bagaimana jika aku bilang tidak? Wang Changhong, ini perusahaanku. Belum waktunya kamu di sini mencampuri urusan. Apa menurutmu orang-orang dari Departemen Keamananku hanya pajangan? Ling Fuyo, akan kulihat berapa lama lagi kamu bisa sombong. Kita pergi. Bapak Wang, tunggu aku. Ikut aku. Pak Wang, Anda baik-baik saja. Ling Fuyuan, wanita jahat ini. Beraninya dia demi seorang terapis kecil menjatuhkan martabat. Bagus, ia benar-benar hebat. Pak Wang, mari kita hadapi Yekong. Lain kali saja kita cari kesempatannya. Sayangnya, paman saya hari ini pergi menjemput Gu Changlong. Kalau tidak, bahkan jika Ling Fuyuan ada di sini, kita tidak perlu takut padanya. Wakil direktur pamanmu itu masih sangat kubutuhkan. Untuk menghadapi terapis kecil itu, aku belum perlu menggunakan kartu ini. Tenang saja, sebentar lagi grup Fuyuan akan jadi milikku. Setelah itu, aku pasti akan membuat Ling Fuyuan, wanita jahat ini, membayar harga atas kesombongannya. Buling, sebelumnya saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalau saya tahu, saya tidak akan pernah. Tutup mulutmu. Saya tidak mau mendengar hal itu lagi. Meskipun saya sangat miskin, saya tetap berpegang pada perkataan saya. Jika Anda bersedia, saya akan bertanggung jawab atas Anda. Bertanggung jawab. Dengan mengambil gaji yang saya berikan, 8 juta rupiah itu, Anda mau bertanggung jawab atas saya? Saya akan menyayangi Anda dengan sepenuh Jangan hati. bicara lagi. Saya sudah bilang pada Anda, kita bukan orang dari kelas sosial yang sama. Jangan punya khayalan yang tidak masuk akal. Masuk. Buling, gawat, pemasok hulu perusahaan, hampir bersamaan menelepon untuk menagih. Bank juga membekukan rekening kita. Arus dana kita terputus. Ada apa ini? Bukannya katanya bisa ditunda sebulan lagi? Ini pasti ulah Wang Changhong. Kau tangani dulu pemasok di sana. Gu Changlong dari modal Hong Song akan segera tiba. Asal dia mau memberikan investasi, segalanya masih bisa berbalik. Sebentar lagi aku akan menyambutnya. Buling, kudengar perusahaanmu sedang bermasalah akhir-akhir ini. Urusan perusahaan kami, tidak perlu Pak Wang repot-repot memikirkannya. Buling, kenapa bicara begitu? Kita sudah saling kenal lama, mana mungkin aku bisa berdiam diri saja. Begini, malam ini aku sudah memesan ruangan besar di Hotel Galaxy dan menunggumu di sana. Asal kau datang, masalah investasi 2 triliun rupiah masih bisa kita bicarakan. Bagaimana? Aduh, aku percaya bahwa masa depan grup Fuyao ini, masa depan ribuan karyawannya, hanya berada di ujung jari Buling. Buling pasti akan membuat pilihan yang tepat, benar? Hahaha. Kau bilang ingin bertanggung jawab padaku, apa kau punya uang 2 triliun rupiah? Jika kau bisa mengeluarkan 2 triliun rupiah, aku akan menikahimu. Sudahlah, kau tidak perlu bicara lagi. Anggap saja hal itu tidak pernah terjadi. Dan aku tidak ingin melihatmu lagi. Aduh, bukankah ini Bapak Ye? Kenapa Anda keluar dengan wajah lesu begitu? 5 kegagalan surgawi. Organ dalamnya ternyata mengalami kegagalan fungsi. Nyawanya berada di ujung tanduk. Yang bagus tidak menghalangi jalan,
Apa yang Anda lakukan menghalangi di sini? Cepat menyingkir. Orang tua, organ dalam Anda akan segera gagal berfungsi. Jika Anda tidak ke rumah sakit, saya khawatir sudah terlambat. Anjing liar dari mana ini? Apa yang Anda omong kosongkan? Anda berani mengutuk kakek saya? Yekong, berani sekali Anda. Bapak Gu adalah tamu terhormat di perusahaan kami. Jika karena ucapan Anda yang tidak jelas, mengganggu investasi di perusahaan kami, Ibu Ling pasti tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Cepat bereskan barang-barang Anda dan enyah dari sini. Grup Fuyao tidak membutuhkan karyawan seperti Anda. Ada apa ini ribut-ribut begini? Selamat siang, Ibu Ling. Bapak Gu, selamat datang di perusahaan kami untuk inspeksi. Ibu Ling terlalu sungkan. Kita di sini saling membutuhkan. Apa yang terjadi barusan? Itu harus ditanyakan kepada Ibu Ling. Kepada Yekong yang Anda lindungi itu. Ibu Ling, begini situasinya. Baru saja, kami sedang menjamu Bapak Gu. Tiba-tiba Yekong keluar. Dia mengatakan Bapak Gu tidak akan hidup lama lagi. Bukankah ini mengutuk orang tua? Anda tidak boleh memaafkannya. Anda lagi. Jika saya tahu Anda adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Dan hanya merusak segalanya. Saya tidak seharusnya menerima Anda saat itu. Silakan pergi. Anda sudah dipecat. Nona Ling, aku tidak mengutuk siapapun untuk mati. Aku sedang menyelamatkan klien Anda. Kau masih bicara, aku tidak ingin mendengar perkataanmu lagi. Sekarang juga. Cepat menghilang dari pandanganku. Yekong, Nona Ling menyuruhmu pergi. Apa kau tidak punya telinga? Apa kami harus melemparmu keluar? Baik, aku pergi. Hei kau. Tuan Gu, aku sungguh minta maaf atas kejadian barusan. Semoga Anda tidak memikirkannya. Itu hanya masalah kecil. Nona Ling tidak perlu khawatir. Nona Ling, tolong didik bawahan Anda dengan baik di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada kakekku, tidak ada satupun dari kalian yang bisa bertanggung jawab. Kakek, Nona Gu. Kakek, ada apa denganmu? Panggil ambulans, cepat panggil ambulans. Menunggu ambulans terlalu lama. Ada rumah sakit di dekat sini. Bawa ke rumah sakit dulu. Aku yang akan menggendongnya. Nona Ling. Ayo. Kakek. Pelan-pelan kakek. Kunci daerah ini sebelum kita menemukan pemimpin balai tanpa perintah dariku, jangan biarkan siapapun pergi. Siapa kalian? Ini adalah perusahaan saya. Mengapa saya tidak diizinkan pergi? Ini adalah urusan pasukan pengawal Mei Ying. Siapapun yang berani menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Orang-orang dari pihak militer. Tuan yang terhormat. Tuan Gu tiba-tiba terkena serangan jantung. Situasinya sangat berbahaya. Perlu segera diselamatkan. Mohon Anda berbaik hati untuk mengizinkan. Membiarkan mereka pergi lebih dulu. Saya adalah CEO Grup Fuyao. Jika ada yang Anda butuhkan, Anda bisa memerintah saya sesuka hati. Biarkan beberapa orang ini pergi. Terima kasih. Selanjutnya tolong bantu kami Bapak Ling untuk mengumpulkan semua orang dari Grup Fuyao dan kumpulkan di sini. Aneh, pedang Zushin jelas-jelas menuju ke sini tadi. Mengapa sekarang tidak ada reaksi sama sekali? Mungkinkah Tuan Istana sudah pergi? Bapak Ling, apakah semua orang sudah ada di sini? Ya, semua karyawan Grup Fuyao, termasuk petugas kebersihan, keamanan, dan terapis pijat. Semuanya sudah ada di sini. Bapak Ling, ini masalah besar. Saya perlu mengirim orang untuk mencari di setiap sudut seluruh gedung ini. Mohon kerja sama Anda. Silakan saja. Mundur. Gubernur Jiangsu, Han Kui. Mengapa dia datang? Hentikan langkahmu. Saya Han Kui, Gubernur Jiangsu. Sudah lama saya mendengar kebesaran nama Yang Mulia Mei Ying. Saya ingin menemui Anda secara langsung. Yang Mulia Mei Ying, Anda datang ke Jiangsu untuk melakukan inspeksi. Saya tidak bisa menyambut Anda jauh-jauh. Saya mohon ampun. Tidak masalah. Saya juga baru saja mengetahui kedatangan Anda. Saya telah menyiapkan jamuan makan malam selamat datang khusus
Dan saya harap Yang Mulia Mei Ying dapat hadir malam ini. Tidak usah, saya ada urusan penting, tidak ada waktu untuk menghadiri jamuan makan malam. Yang Mulia Mei Ying, boleh saya tahu mengapa Anda datang ke Jiangzhou? Ada urusan apa? Jika ada sesuatu yang bisa saya bantu, silakan perintahkan saja, saya pasti akan bekerja sama sekuat tenaga. Jika saya membutuhkanmu, saya akan memberitahumu karena saya belum memberitahumu. Jadi jangan banyak bicara. Baiklah, saya masih ada urusan penting. Kau boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Saya mengantar kepergian Yang Mulia. Yang Mulia, siapa sebenarnya orang itu? Beraninya dia bersikap kurang ajar kepada Anda. Dia adalah orang yang tidak akan pernah bisa saya capai. Di mata orang lain, saya adalah pemimpin satu provinsi, seorang pejabat tinggi di wilayah ini. Tetapi di matanya, saya hanyalah seekor semut kecil yang bisa dia hancurkan dengan jentikan jari. Yekong ya. Hidupmu menjadi seperti ini. Sungguh menyedihkan. Mantan istri meremehkanmu. Bahkan tidak bisa membayar sewa. Orang yang ingin kau lindungi, tidak bisa kau lindungi. Yekong, kau hanyalah sampah. Sampah. Dokter Lee, bagaimana kondisi kakek saya? Dia tidak akan kenapa-napa kan? Nona Gu, kondisi Pak Tua Gu sangat buruk. Tubuhnya, beberapa organ internalnya sudah mengalami kegagalan fungsi. Kami sudah melakukan yang terbaik. Dokter Lee, Anda adalah dokter terbaik di seluruh Jiangzhou. Tolong pikirkan cara lain, selamatkan dia. Berapapun biayanya, kami bersedia. Nona Gu, ini bukan masalah uang. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kemampuan kami terbatas. Anda siapkan saja upacara pemakamannya. Kakek, organ internalmu akan segera gagal berfungsi. Jika Anda tidak segera pergi ke rumah sakit, saya khawatir sudah terlambat. Halo, Direktur Ling. Pagi ini, siapa orang yang akan kalian pecat itu? Saya ingin mencarinya. Buling, pagi ini orang yang kalian pecat siapa orang itu? Bisakah aku menghubunginya? Aku harus mencarinya. Namanya Yekong. Ada urusan apa kau mencarinya? Rumah sakit baru saja mengeluarkan pemberitahuan kondisi kritis. Mengatakan kakekku sebentar lagi akan meninggal. Gejalanya sama persis dengan yang dia katakan. Apa? Kenapa bisa begini? Karena Yekong sudah tahu penyakit kakek. Mungkin saja dia punya cara menyelamatkan kakek. Bisakah Anda membantu menghubunginya dan mohon padanya untuk menyelamatkan kakekku? Baiklah, jangan khawatir. Aku akan membantumu mencarinya. Lulu, cari tahu nomor ponsel Yekong. Beritahu aku. Baik. Kau bilang sudah 3 tahun, aku selalu membawanya, tapi apa gunanya? Orang ini berani sekali menutup teleponku. Siapkan mobil, aku harus pergi sekarang. Cantik, Anda mencari siapa? Siang-siang bolong begini. Kamu mabuk apa? Buka matamu lebar-lebar. Lihat dengan jelas. Ini aku. Wuling, Anda yang sangat berharga ini. Datang ke kontrakan jelekku ini. Mau apa? Yekong, bagaimana kau tahu Gu Changlong sakit? Sakit. Aku juga tidak tahu. Aku hanya asal bicara. Kau? Yekong, maukah kau membantuku? Pergi dan sembuhkan Gu Changlong. Ya? Investasinya benar-benar sangat penting bagiku. Wuling, Anda tahu, aku ini hanya tukang pijat rendahan. Oh salah, sekarang aku bahkan bukan tukang pijat lagi. Aku sudah dipecat. Menurut Anda, bagaimana mungkin orang seburuk aku ini bisa menolong orang sakit? Yekong, jangan tidak tahu diri. Apa aku salah memecatmu? Lihat semua hal yang telah kau lakukan. Melawan atasan, memukul orang, membuat marah klien penting perusahaan. Mana ada satu hal saja yang tidak cukup membuatmu dipecat 10 kali. Wuling memang bijaksana. Wuling benar memecatku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Kau? Sungguh tidak masuk akal. Yekong,
Tolong bantu aku sebentar dong. Mbak Zhao, Anda perlu apa ya, Mbak? Kamu minum alkohol? Siang-siang bolong bukannya kerja, malah minum-minum segala. Mbak Zhao, aku dipecat. Uang sewa yang aku pinjam, kayaknya aku nggak bisa bayar lagi. Aku akan pindah besok dan mengosongkan rumah ini buat kamu. Tenang saja, asalkan aku dapat pekerjaan, aku pasti akan membayar uang sewa itu padamu. Syukurlah kalau kamu dipecat. Ah, bukan begitu. Maksudku, tidak apa-apa kalau kamu dipecat. Asalkan kamu menyetujui satu permintaanku, tidak hanya sewa sebelumnya, 3 bulan uang sewa yang kamu hutang padaku akan aku bebaskan. Aku bahkan akan membiarkanmu tinggal gratis selama 3 bulan lagi. Mbak Zhao, meskipun aku hanya seorang terapis pijat, tapi aku punya prinsip. Aku menjual jasa bukan menjual diri. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Cuma kamu. Aku tidak akan mau meskipun kamu menawarkan diri. Masih mau ganti rugi uang sewa? Jangan mimpi. Syarat apa? Coba katakan. Aku akan berterus terang saja ya. Malam ini aku ada reuni teman sekolah. Kamu pura-pura jadi pacarku. Temani aku menghadiri jamuan makan. Asalkan kamu bisa menipu mereka di jamuan makan ini, aku akan membebaskanmu dari uang sewa selama 6 bulan. Mau atau tidak? Tidak bisa. Aku tidak bisa melakukannya. Hei, aku hanya memintamu menemaniku ke jamuan makan. Bukannya aku menyuruhmu melakukan hal yang sangat sulit atau berbahaya. Apa kamu ini laki-laki? Baiklah, aku setuju. Tapi, ingat perjanjian kita. Kau bilang ini untuk melunasi sewa kos 6 bulan. Kau tidak boleh mengingkari ucapanmu. Kau tenang saja. Aku ini, Mbak Zhao, tidak akan mengingkari janjiku hanya demi uang sedikit ini. Hei, aku sudah siapkan semua pakaiannya. Cepat ganti. Mandi yang bersih, tampil yang semangat. Jangan buat aku malu. Cepat sana. Aku kasih tahu ya, di pesta kali ini ada seseorang yang merupakan musuh bebuyutanku. Orang itu sangat cerdik. Setelah sampai di lantai atas, kau jangan banyak bicara. Semua harus mengikuti isyarat dariku. Mengerti? Mengerti, mengerti. Hei, ada apa? Apa kau mengenalnya? Tidak kenal. Orang sepertiku, mana mungkin bisa mengenal putri kesayangan seperti ini. Cepat tanggap sebentar lagi. Yu, kau datang. Cepat duduk sini. Zhao Yu, hari ini reuni teman sekelas. Kenapa kau bawa pemuda urakan seperti ini? Tidak mau mengenalkannya pada kami. Apa maksudmu pemuda urakan? Shurong, kau masih sama seperti dulu, bicaramu selalu tidak enak didengar. Aku akan memperkenalkan pada kalian. Ini pacarku, Yekong. Oh, ternyata ini pacarmu ya? Yekong. Nama ini. Hei, kau terlalu banyak membaca novel. Haha. Maaf ya, aku terlambat. Tadi di jalan agak macet. Aku sudah bayar semua tagihan di sini. Anggap saja ini permintaan maafku pada kalian. Wah, siapa orang ini? Ganteng sekali. Dia juga murah hati. Jantan sekali. Aku akan memperkenalkan pada kalian. Ini pacarku, Zhang Kun, manajer Departemen Investasi di Hong Song Capital. Wah, ternyata dari Hong Song Group. Aku dengar, karyawan Departemen Investasi Hong Song Group, gaji tahunannya minimal ratusan juta rupiah. Aduh, yang kau maksud itu karyawan biasa Zhang Kunku ini. Kan manajer gajinya lebih dari itu loh. Jangan terlalu berlebihan. Surong beruntung sekali, bisa mendapatkan pacar seperti ini. Dibandingkan dengannya, pacar Zhao Yu jauh tertinggal. Padahal Zhao Yu dulu bunga kampus kita loh. Oh ya, Zhao Yu, apa pekerjaan pacarmu? Kenapa tidak kau ceritakan pada kami? Jangan-jangan kau malu untuk mengatakannya. Pinjaman sebesar 2 triliun rupiah ini harus didapatkan hari ini. Kalau tidak, grup Fuyo tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Ling Fuyo, kamu harus mengendalikan emosimu. Kamu harus menahannya. Sekalipun hari ini Wang Changhong mengambil keuntungan, itu tidak akan membuatku rugi besar. Halo Paling, bagaimana dengan masalah yang saya minta tolong kepada Anda? Saya sudah menemui Yekong dan juga sudah membujuknya. Tapi dia tidak mau turun tangan. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Paling, tolong kirimkan alamat tempat tinggalnya kepada saya. Saya akan menemuinya sekarang juga. Saya baru saja bertemu dengannya di restoran Galaxy. Dia seharusnya sedang makan di sana sekarang. Jika kamu ingin menemuinya, kamu bisa datang ke sini. Baik. Halo Bu Gu. Pak Gu, ya, saya Guyan. Bu Gu menelepon untuk makan. Saya akan segera mengaturnya. Ada satu hal yang ingin saya mintakan bantuan Anda.
Ada seseorang bernama Yekong sedang makan di hotel Anda. Tolonglah, bantu saya carikan di ruang privat mana dia berada. Lalu kirimkan 2 botol anggur yang enak ke sana. Buku ingin mengirimkan anggur dengan harga berapa? Saya ingat hotel Anda punya 2 botol. Romane Conti edisi terbatas tahun 90-an, bukan? Buku, kedua botol anggur ini bernilai lebih dari 6 miliar rupiah. Anda yakin ingin mengirimkannya? Hanya 2 botol anggur ini. Catat di rekening saya. Saya akan datang sendiri untuk membayarnya nanti. Baik. Saya akan segera mengaturnya. Saat mengirimnya, jangan katakan itu dari saya. Katakan saja itu hadiah dari seorang teman untuk mereka, untuk diminum seisi ruangan privat itu. Apakah Anda mengerti? Direktur Gu, anggur yang begitu mahal. Mengapa Anda harus mengirimkannya secara anonim? Saya belum bisa menjelaskan alasannya untuk saat ini. Saya khawatir dia tidak bisa menerimanya. Lakukan saja seperti ini dulu. Baik, Direktur Gu, jangan khawatir. Siapkan mobil. Saya harus pergi ke restoran Galaxy. Baik. Direktur Ling, hahaha. Maaf, saya terhalang urusan. Tidak apa-apa. Saya juga baru sampai beberapa menit yang lalu. Direktur Ling, Direktur Ling, produk perawatan kulit merek apa yang Anda gunakan? Tangan kecil ini terawat dengan sangat baik. Direktur Wang, silakan duduk. Saya sudah memesan makanannya. Sebentar lagi pelayan akan membawanya. Tidak masalah. Waktu kita masih banyak malam ini, tidak usah terburu-buru. Santai saja. Ngomong-ngomong, you pacarmu kerja apa? Coba ceritakan kepada kami. Atau jangan-jangan dia tidak bisa diucapkan. Ya, hahaha. Dasar mulut kotor. Pacarku seorang kontraktor, tidak ada yang memalukan. Hanya saja tidak ingin pamer seperti kamu. Kontraktor? Kenapa aku merasa tidak seperti itu ya? Penampilannya itu lebih mirip pekerja bangunan sih. Dengan selera dan kondisi Ayu, mana mungkin dia mencari pekerja bangunan? Surong, kamu terlalu banyak berpikir. Berbicara tentang proyek konstruksi, kelompok Hong Song kami juga telah banyak berinvestasi di proyek. Semuanya adalah proyek besar dengan nilai lebih dari miliaran. Saya tidak tahu, Saudara Ye. Proyek perusahaan, mana yang dia kerjakan? Maaf, saya permisi ke toilet dulu. Bapak Wang, tolong jangan seperti ini. Itu Ling Fuyo. Bapak Wang, jangan begini. Nyonya Ling, mari kita bicara terus terang. Saat Anda datang, Anda seharusnya sudah tahu konsekuensi apa yang akan terjadi, kan? Anda ingin mengambil pinjaman 2 miliar rupiah ini dari saya. Maka bersikaplah baik. Jangan membuat saya marah. Bapak Wang, saya bukan orang seperti itu. Tolong hargai saya. Bapak Ling, saya akan melakukannya perlahan. Dengan sangat menghargai Anda. Saya mengerti. Mengerti. Bapak Ling, saya sudah lama memikirkan Anda. Selama Anda nurut dengan saya sekarang, jangan sebut 2 miliar rupiah. Bahkan 4 miliar rupiah pun akan saya berikan kepada Anda. Lepaskan saya, jangan begini. Dasar pria tua bejat. Yekong, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan dia. Pria tua bejat ini sudah mencoba memaksa Anda. Anda masih membelanya? Apa yang dia lakukan pada saya itu urusan saya. Anda tidak perlu ikut campur. Sudah saya katakan kepada Anda, saya tidak ingin melihat Anda lagi di masa depan. Pak Wang, maafkan saya. Saya meminta maaf atas namanya. Masalah ini, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Pak Wang, tenang saja. Saya pasti akan bertanggung jawab kepada Anda. Yekong, apakah kau sengaja diutus dari langit untuk melawanku? Mengapa kau selalu pada saat-saat penting menghalangi karierku? Orang tua mesum itu hampir saja memaksamu. Aku datang untuk melindungimu. Kau sebut ini menghalangi kariermu. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku sudah cukup banyak melihat hal-hal di dunia bisnis. Aku tahu bagaimana harus menghadapinya. Tidak perlu kau di sini membuat masalah. Oh, membuat masalah ya? Ling Fuyao, di dalam hatimu, apakah kau merasa tidak ada yang lebih penting daripada apa yang kau sebut karier dan uang? Ya. Jika orang tua mesum itu memintamu menyerahkan tubuhmu, baru ia akan memberimu investasi sebesar 2 triliun rupiah. Apakah kau juga akan menyetujuinya? Ya. Dia meniduriku, setidaknya dia bisa memberiku 2 triliun. Lalu, kau?
Kau mengambil keperawananku yang paling berharga. Apa yang bisa kau berikan padaku? Ling Fuyao, saya salah menilai orang? Saya, Ye Kong, sudah buta. Tidak menyadari kalau kamu wanita seperti ini. Wanita seperti apa aku ini? Itu bukan urusanmu, masalahku. Aku harap kamu tidak ikut campur lagi di masa depan. Kita berdua memang bukan orang dari kelas yang sama, dan tidak akan ada hubungan lagi ke depannya. Wanita sepertimu memang tidak pantas berhubungan denganku. Fuyao, jangan marah lagi. Orang rendahan seperti ini, cepat atau lambat akan aku bereskan. Ayo, kita masuk. Tenangkan dirimu. Kita makan dulu. Setelah makan, aku akan mengajakmu jalan-jalan untuk hiburan. Ruangan pribadi di Sky Garden. Sudah aku pesan. Presiden Direktur Ling mau kemana? Dasar bajingan. Mati kau. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa. Maaf semuanya, aku terlambat. Ada apa? Orang ini mengenalku. Dia tahu latar belakangku. Ye Kong. Aduh, Pak Song. Aku ketemu kamu di sini. Song Kun, kamu kenal dia? Jelas saja aku kenal dia. Ye Kong. Dia ini adalah di tempat hiburan kita, terapis pijat yang terkenal. Terapis? Apa jangan-jangan kalian semua tidak tahu? Hahaha. Hey, Zhao Yu, bukankah kamu bilang pacarmu bekerja di bidang konstruksi? Terapis pijat, apanya yang konstruksi? Lucu banget. Memangnya kenapa kalau terapis pijat? Dia tetap pacarku. Semua pekerjaan sama saja, dan harga diri tidak bisa dinilai. Ya, semua pekerjaan sama saja, tapi kenapa kamu tadi harus berbohong? Hei Zhao Yu, dulu aku mengejarmu, tapi kamu tidak memedulikanku, dan sekarang malah mencari orang seperti ini. Hahaha. Oh, aku lupa memberitahu kalian. Ye Kong ini, karena hari ini di perusahaan kami, dia membuat marah seorang tamu VIP yang sangat penting. Jadi, paling sekarang sudah memecatnya. Dia sekarang bahkan terapis pun tidak bisa disebut. Hahaha, hebat. Zhao Yu, aku benar-benar tidak menyangka kau sekarang bisa jatuh serendah ini. Bahkan seorang gelandangan yang menganggur kau mau juga. Apa sebutannya ini? Itu tidak pilih-pilih karena lapar, bener kan? Tidak pilih-pilih karena lapar. Hahaha. Hahaha. Para hadirin, maafkan saya mengganggu tanpa izin. Saya adalah manajer umum dari Galaxy Hotel. Nama belakang saya Gu. Alasan saya berani masuk adalah karena ada seorang bos misterius yang memberikan kepada hadirin sekalian 2 botol anggur mahal yang berharga. Romani Conti tahun 90, dan ini edisi terbatas. Bagus. Mata yang jeli, ini adalah Romani Conti tahun 90. Di seluruh Jiangcheng, tidak lebih dari 10 orang yang pernah minum anggur seperti ini. Silakan dinikmati, bapak-bapak dan ibu-ibu. Manajer Gu, jadi berapa harga sebotol anggur ini? Mungkin puluhan ribu ya? Anggur seharga puluhan ribu, belum pantas saya antarkan sendiri. Saya terus terang saja, 2 botol anggur ini, nilai setiap botolnya bisa mencapai lebih dari 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah? 2 miliar rupiah? Semahal itu, aku mau buat unggahan di media sosial. Baiklah, silakan nikmati hidangannya. Anggur merah semahal ini sebenarnya dari siapa ya? Dari siapa tidak penting, yang penting untuk siapa. Untuk siapa? Bukankah sudah jelas? Benar, selain Kakak Kun, untuk siapa lagi? Hanya orang dengan status seperti Kakak Kun yang pantas mendapatkan anggur merah senilai miliaran rupiah dari bos besar. Kakak Kunku, dia berhubungan dengan bos-bos berbagai perusahaan besar, mereka memiliki hubungan keuangan. Wajar saja mereka ingin mendekatinya, bukan? Hanya 2 botol anggur merah, ya. Itu hal yang biasa. Begini, bagikan saja semuanya. Semua orang coba, ya. Kakak Kun, tunggu sebentar. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan.
botol anggur ini semuanya bernilai 2 miliar rupiah. Kalau begitu, segelas ini paling tidak harganya 200 juta rupiah kan? Menurutku ya, beberapa penipu dan orang rendahan, mereka tidak pantas minum anggur ini. Bagaimana menurut kalian? Benar, beberapa orang memang tidak pantas minum anggur seperti ini. Ya ampun, jelas-jelas dia pengangguran dan gelandangan. Tapi di sini berpura-pura menjadi bos teknik, benar-benar menjijikkan. Memberinya anggur merah senilai 2 miliar rupiah untuk diminum, lebih baik diberikan kepada anjing. Di sebelah timur, tidak sampai 10 km dari sini, segera ke sana. Baik, percepat. Karena semuanya sudah bicara seperti ini, kalau begitu maaf ya, kawan ahahaha. Itu hanya sebotol anggur yang sedikit lebih mahal. Meskipun itu adalah minuman dewata, aku juga tidak mau minum. Sekelompok orang biasa yang hanya memikirkan uang. Lebih baik tidak usah ikut reuni sekolah ini. Yekong, ayo kita pergi. Si Alan. Halo, oh Bogu, saya tadi sudah menuruti permintaan Anda dan sudah mengirimkan 2 botol Kang di tahun 90. Oh ya, ngomong-ngomong Bogu, menurut saya, kelompok orang itu hanyalah segerombolan orang udik. Tidak ada satupun yang layak dihormati. Menurut saya, 2 botol anggur Anda ini sudah jatuh ke tangan yang salah. 3 juta rupiah saja, tidak berarti apa-apa. Yang lain bisa Anda abaikan, tapi yang bernama Yekong ini, Anda harus melayaninya dengan baik. Saya akan segera sampai sekarang juga. Nanti kita bicarakan saat bertemu. Baik. Yekong. Zhao, tolong kemari sebentar. Zhao, pergi ke ruangan VIP 308 dan lihat. Di sana ada seseorang bernama Yekong. Ingat, Anda harus melayaninya dengan baik. Jangan sampai terjadi kesalahan sedikit pun. Baik. Pak Gu, Yekong sudah pergi. Pergi? Anggur ini baru saja diantar masuk. Kenapa orangnya sudah pergi? Mereka bilang Yekong ini hanyalah gelandangan yang tidak punya pekerjaan. Mereka merasa dia tidak pantas minum anggur merah ini. Jadi mereka mengusirnya. Sialan. Orang yang seharusnya minum malah belum minum. Malah sekelompok anjing yang meminumnya. Hari ini saya akan membuat mereka memuntahkannya. Ayo, ikut saya lihat. Yekong, maafkan aku. Semua ini terjadi karena aku hari ini. Sampai membuatmu merasa sangat terhina. Kak Zhao, jangan berkata begitu. Tidak ada yang menyangka masalah akan jadi begini. Lagi pula, jika bukan karena aku yang tidak berguna sama sekali, semua ini tidak akan terjadi. Siapa bilang kamu tidak berguna sama sekali? Menurutku, kamu itu orang baik. Mereka tidak mengizinkan kita minum. Ayo, Kak Zhao traktir kamu minum. Malam ini kita minum sampai mabuk. Habiskan, habiskan. Habiskan semuanya, habiskan. Jangan sisakan sedikit pun. Kemana perginya tamu terhormat yang bernama Yekong? Manajer Bu, apa Anda salah orang? Dia, Yekong, dia itu hanya buruh kasar yang hina. Bagaimana mungkin dia pantas disebut sebagai tamu terhormat Anda? Agar tidak mengotori anggur merah yang sangat mahal ini, kami baru saja mengusirnya. Orang rendahan? Apa kalian pikir jika hari ini bukan karena dia? Kalian para bajingan, bisa minum anggur merah bernilai miliaran rupiah ini hari ini. Tidak, mana mungkin anggur ini untuk dia. Ini pasti dari salah satu bos besar yang diberikan untuk Mas Kun kami. Zhang Kun, di mata kalian mungkin dia seseorang yang penting, tetapi di mataku dia tidak berarti sama sekali. Seorang manajer kecil, pantas minum Romani Conti edisi terbatas. Apa tidak takut lidahnya kaget? Aku beritahu kalian yang sebenarnya. 2 botol anggur hari ini diberikan oleh bos besar misterius untuk diminum Yekong. Kalian para bajingan malah mengusir orang yang seharusnya minum. Nilai kedua botol anggur ini adalah 6 miliar rupiah. Sekarang kumpulkan uangnya untukku, atau tidak ada satupun dari kalian yang akan kuizinkan pergi. Manajerku, bukankah ini tidak pantas? Direkturku dari grup Hongsong kami adalah VIP tingkat tinggi di sini. Jika aku menceritakan semua yang kulihat dan kudengar hari ini kepada direkturku, dia mungkin akan mempertimbangkan dengan cermat apakah dia akan terus berbelanja di sini di masa depan. Bukannya saya meremehkan Anda.
seorang manajer kecil. Apa Anda pikir Anda bisa memengaruhi Pak Gu? Untung Anda tidak menyebutkan Pak Gu sebentar lagi. Pak Gu Anda akan tiba. Saat itu Anda akan tahu akibatnya. Pak Gu, kenapa Anda ada di sini? Saya adalah karyawan dari kelompok Hong Song kita. Saya Zhang Kun dari Departemen Investasi. Anda bisa memanggil saya Zhang Kecil saja. Pak Gu, Zhang Kecil dari perusahaan Anda inilah yang mengusir tamu terhormat yang ingin Anda jamu. Ayo minum. Kamu benar-benar sangat menyedihkan. Kamu masih berutang sewa 3 bulan kepadaku, dan sekarang kamu kehilangan pekerjaan lagi. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa bertahan hidup di Jiangzhou. Kakak Zhao, yakinlah, setelah aku mendapatkan pekerjaan baru, aku pasti akan membayar sewa kepadamu. Hei, sudah aku bilang, asalkan kamu mau datang hari ini, sewa 6 bulan akan kubebaskan. Aku akan menepati janjiku, tinggallah dengan tenang. 1 botol lagi. Terima kasih, Kak. Apakah kamu yang mengusir Yekong? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Kamu dipecat. Presidenku, aku salah. Maafkan aku, ini semua gara-gara pacarku. Kenapa kamu tidak cepat minta maaf kepada presidenku? Presdirgu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu dia temanmu. Tarik semua anggur merah yang tersisa. Mereka tidak pantas meminumnya. Dan usir sekelompok orang ini. Melihat mereka saja membuatku kesal. Baik. Manajer, gawat, ada sekelompok orang di luar. Mereka mengepung restoran kita. Apa? Siapa yang berani-beraninya? Ayo, ikut aku lihat. Kendalikan semua pintu keluar hotel, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk atau keluar seenaknya. Setelah selesai diperiksa, baru mereka boleh lewat. Siap. Dasar wanita murahan, awas kau. Berhenti. Hei, kalian siapa beraninya menghalangi saya? Apa kalian tahu betapa berharganya waktu saya? Kalian membuang-buang waktu saya. Apa kalian mampu menggantinya? Kau berani memukulku. Apa kau tahu siapa saya? Berani berisik lagi, akan langsung kubunuh. Tidak. Maaf, saya minta maaf. Saya pergi sekarang. Saya pergi sekarang. Kalian ini siapa? Ragu. Jangan panggil polisi. Kelompok orang ini tidak sembarangan. Oh, Gugu tahu siapa mereka. Saya juga tidak terlalu tahu detailnya. Tapi saya tahu mereka adalah orang-orang militer. Bahkan gubernur harus berhati-hati saat menghadapi mereka. Oh. Ayo, minum sebotol lagi. Kakak Zhao, Anda sudah mabuk. Anda tidak boleh minum lagi. Aku tidak mabuk, mana mungkin aku mabuk. Mana mungkin. Kakak Zhao, Kakak Zhao, Aduh, jangan ganggu. cepat bangun. Aku tidak punya uang untuk membayar. Kakak Zhao. Tuan, semua kamar di hotel sudah kami periksa satu persatu. Tapi kami tidak menemukan keberadaan ketua. Sepertinya kita terlambat lagi. Kita harus menunggu pedang penghukum dewa melakukan perhubungan roh selanjutnya. Perintah, periksa rekaman Hotel Galaxy. Cari tahu siapa saja yang dalam waktu setengah jam meninggalkan hotel. Lihat apakah di antara orang-orang itu ada yang pernah muncul di grup Fuyao sebelumnya. Ketua, pasti ada di antara mereka. Baik. Jangan tinggalkan aku ya. Aku takut sendirian. Mbak Zhao, aku tidak akan meninggalkanmu. Kau penipu. Penipu. Kau bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Kau tahu bagaimana aku menghabiskan tahun-tahun ini? Orang yang Mbak Zhao bicarakan, siapa dia? Mau peluk aku? Aku selalu bermimpi kau memelukku. Ini adalah beberapa dokumen yang diambil dari rumah Yekong, termasuk beberapa foto yang diambil.
Bagaimana mungkin? Kenapa dokumen itu ada padamu? Halo Buling, ini masih tentang masalah Yekong. Saya ingin meminta bantuan Anda. Pak Gu, bukan saya tidak mau membantu, tapi jika dia tidak mau, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kalau begini Buling? Selama Anda berhasil meyakinkan Yekong untuk menyembuhkan kakek saya jamin akan menginvestasikan 2 triliun rupiah di grup Fuyao, terlepas dari untung atau rugi. Apa Anda serius? Saya memegang teguh janji saya. Baiklah, saya akan coba lagi. Sudahlah, lebih baik saya datang sendiri saja. Ada beberapa hal yang harus saya tanyakan padanya dengan jelas. Bapak Wang, alamat Yekong sudah ditemukan. Seorang terapis kecil berani berulang kali merusak rencana saya. Jika kali ini saya tidak menghabisinya, maka saya bukan bernama Wang. Beritahu mereka agar geng Serigala Hitam segera berangkat. Baik. Terapis sialan itu kali ini akan saya buat hidupmu menderita dan mati pun tak bisa. Hahaha. Yekong, Apa yang kamu lakukan di sini? apa aku tidak boleh datang hanya untuk melihatmu? Bukankah tadi malam kamu bilang tidak akan bertemu lagi? Kali ini kamu datang dengan suatu tujuan lagi, bukan? Katakan saja terus terang, tidak perlu bertele-tele. Di dalam hatimu, apakah aku memang orang yang seperti itu? Sudahlah, karena kamu sudah mengatakan hal ini. Kalau begitu, aku akan mengatakannya terus terang. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau mengobati Gu Changlong? Berikan syaratmu. Selama aku bisa memenuhinya, aku pasti akan memenuhinya. Aku mau kamu. Bisakah kamu memenuhinya? Baik, aku akan memberikannya padamu. Tuanku sudah menyelidikinya. Malam ini di restoran Galaxy ada seseorang bernama Yekong. Dia adalah Lord kami. Tunjukkan padaku rekamannya. Sudah 3 tahun. Lord, bawahanmu akhirnya menemukanmu. Apakah tempat tinggal Lord sudah diselidiki? Sudah diselidiki. Sampaikan perintah. Semua orang segera berkumpul, pergi ke tempat tinggal Lord untuk menjaganya. Siap. Aku menginginkanmu. Bisakah kamu memenuhinya? Baiklah, akan kuberikan. Bukankah kamu hanya ingin tidur denganku? Aku akan memuaskanmu. Asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakit Gu Changlong. Malam ini aku akan tinggal dan menemanimu. Dalam hatimu, apakah karier benar-benar sepenting itu? Lebih penting dari harga dirimu? Kamu sama sekali tidak mengerti pengalamanku. Kamu juga tidak tahu apa arti karier bagiku. Sebagai anak dari keluarga besar, karier adalah harga diri. Jika tidak punya karier, aku hanya akan seperti vas bunga, diletakkan di rak, dibiarkan orang memilih, menunggu alat tawar-menawar yang tepat untuk pernikahan yang diatur. Apakah orang tuamu sama sekali tidak memedulikan perasaanmu? Kamu benar-benar tidak mengertiku. Di keluarga besar, perasaan pribadi adalah yang paling tidak penting. Kepentingan keluarga berada di atas segalanya. Sudah, alasan aku hari ini berbicara banyak kepadamu adalah berharap kamu bisa membantu. Bagaimanapun juga, yang pertama dariku kuberikan padamu. Meskipun kamu bukan calon suami yang tepat di hatiku, tapi setidaknya dibandingkan dengan Wang Changhong, aku lebih berharap orang yang menemaniku adalah kamu. Aku haus air. Yekong, bawakan aku segelas air. Siapa wanita di dalam itu? Dengarkan aku menjelaskan, dia adalah pemilik kosku. Jangan mengelak lagi. Malam itu kamu bersamaku, sekarang kamu malah memelihara wanita lain di dalam. Tadi kamu berpura-pura seolah penuh kasih dan memberiku ceramah. Kamu benar-benar menjijikkan. Bukan seperti itu. Tadi malam kamu juga bertemu dengannya. Aku pergi ke reuni dengan dia. Dia mabuk. Aku hanya... Malam itu, kamu juga memanfaatkanku saat aku mabuk. Baru kamu bisa mengambil kesempatan. Yekong, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kamu ini sudah menjadi pelaku berulang. Katakanlah, sudah berapa banyak wanita mabuk yang sudah kamu manfaatkan? Bukan. Dengarkan aku, dia benar-benar pemilik kosku. Dia tidur di ranjang, dan aku tidur di sofa. Aku... Yekong, kamu sedang bicara dengan siapa? Yekong, kamu ini benar-benar semakin tidak berkelas. Wanita murahan seperti ini, kamu masih saja mau. Siapa ini perempuan jalan, tengah malam begini, berani-beraninya bikin ulah di wilayahku. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu yang tidak tahu malu. Malam itu, Yekong sedang bersamaku. Kamu ini pihak ketiga, perebut suami orang. Kamu yang pihak ketiga.
Aku dan Yekong sudah tinggal bersama selama beberapa hari. Rumah ini adalah sarang cinta kami. Kamu, Kenapa aku? Perempuan jalang, ini rumahku. Kamu tidak diterima, cepat pergi. menjijikkan sekali. Nona Ling, Nona Ling. Pak Ling, Orangnya sudah berjalan ratusan meter, masih dilihatin. Kenapa? Berat ya? tidak. Tidak, dia sudah bilang dengan sangat jelas malam itu. Kalian berdua tidur bersama. Dasar kau, hebat juga ya. Gadis cantik yang sangat luar biasa cantiknya, langsung saja kau tiduri. Ini adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Kalian kepung tempat ini? Pak Wang, anak itu ada di dalam. Saya sendiri melihat pria itu, bahkan menggendong seorang wanita masuk. Serang. Kak Zhao, Anda kembali ke kamar dulu. Jika mendengar suara apapun, jangan keluar ya. Sebenarnya ada apa ini? Jelaskan dengan jelas. Tidak ada waktu. Anda kembali dulu. Saya akan jelaskan nanti. Saya tidak mau pergi. Jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya tidak akan pergi. Ini rumah saya. Kenapa Anda mengusir saya keluar? Anak nakal, akhirnya kau kutemukan juga. Saya lihat hari ini, siapa yang bisa menolongmu. Wang Changhong, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membuatmu berada dalam berbagai macam penyiksaan dan bermain-main denganmu perlahan. Tangkap dia. Apa yang kalian lakukan? Ini rumahku. Aku ingin lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Bocah ini sungguh terlalu banyak wanita. Wanita-wanita di sekitarnya tidak ada yang jelek sama sekali. Meskipun penampilan wanita ini sedikit kalah dari Ling Fuyao, tapi tubuhnya lebih bagus. Jika diajak bermain-main, pasti akan sangat istimewa. Rumahmu, kamu pemiliknya. Benar. Kalian masuk tanpa izin ke tempat tinggalku, itu sudah melanggar hukum. Jika kalian tidak pergi sekarang, aku akan segera lapor polisi. Lapor polisi. Tangkap. Lepaskan aku. Apa yang akan kalian lakukan? Ini melanggar hukum. Melanggar hukum, aku akan memberitahumu. Di Jiangzhou ini, aku Wang Changhong adalah hukumnya. Patahkan kakinya. Jangan. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Agar kalian mau melepaskannya. Melepaskannya? Bukan tidak mungkin. Tapi kamu harus menggantikannya. Anda bermimpi. Benarkah? Jangan pukul dia. Boleh saja tidak memukulnya. Itu tergantung pada ketulusanmu. Lepaskan pakaianmu. Aku lihat. Wang Changhong. Baik. Karena sudah begini, jangan salahkan aku kalau bersikap kejam. Yekong sialan, sudah diberi kesempatan, tapi kau tidak tahu diri. Malah bersama wanita lain, bercampur baur. Benar-benar membuatku marah. Tidak benar. Jika aku pergi begitu saja, bukankah itu akan menguntungkan wanita itu? Tapi jika langsung kembali, itu terlalu memalukan, kan? Harus mencari alasan. Alasan apa yang harus dicari? Investasi. Ya, investasi Guyan harus didapatkan. Pikirkan baik-baik. Sekali tusukan pisau ini, dia akan kehilangan nyawanya. Hentikan. Wang Changhong, apa yang ingin kau lakukan? Oh, ternyata Buling. Sudah jam segini. Kenapa kau datang ke sini? Apa yang aku lakukan, itu bukan urusanmu. Justru kau, membawa begitu banyak orang menerobos masuk rumah, dan memegang senjata tajam. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Buling, anak nakal ini sudah berkali-kali merusak rencanaku. Ah, bukan. Tapi merusak rencana kita. Tidakkah kau pikir dia harus diberi pelajaran yang setimpal? Aku tidak punya rencana apapun denganmu. Selain itu, Wang Changhong, kau juga tergolong orang terpandang. Apa kau tidak tahu? Apa itu hukum? Diam. Ling Fuyao, kau harus ingat, kau masih harus mendapat pinjaman sebesar 2 triliun rupiah dariku. Untuk apa kau bersikap sok suci? Begini saja, malam ini kau tinggal di sini, temani aku bersama. Selama aku senang, pinjaman 2 triliun rupiah itu akan kuberikan. Kau bajingan, kau pikir kau pantas? Baiklah, melayani satu sama saja, melayani dua juga sama saja, bersama-sama. Tangkap dia. Lepaskan aku, Wang Changhong. Jika kau berani menyentuhku, bahkan seujung jariku, aku akan memastikan kau mati menghabisan. Ling Fuyao, kau sudah mempermainkanku begitu lama. Hari ini aku akan mengambil kembali semuanya beserta bunganya.
Malam ini dua wanita cantik sekaligus. Aku pasti sangat puas. Benar-benar puas. Wang Changhong, kau memang bajingan tak tahu malu. Lepaskan mereka. Kalau kau jantan, hadapi aku saja. Bocah kecil sialan, diam kau. Kau memang rendahan. Baik. Pergi. Sialan. Ayo, teriak lagi padaku, nak. Teriak. Bajingan tak tahu malu. Ini karena kau memaksaku. Ambil pisau itu. Hari ini, aku akan mencincangnya hidup-hidup. Ingat di kehidupan selanjutnya. Nak, jangan cari masalah denganku. Jangan. Kenapa kalian khawatir? Aku janji akan menemanimu. Bisakah kau melepaskannya? Bagus, bagus sekali. Asal malam ini kau mau menemaniku, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi. Kak Zhao, jangan setujui dia, Kak Zhao. Sialan, anak nakal, kau diam saja. Wang Changhong, kalau kau berani menyentuh mereka, aku akan bermusuhan denganmu seumur hidup. Anak muda orang sepertimu, meskipun kau berjuang selama 10 masa hidup, kau tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun dariku. Bukankah hanya menemaninya semalam? Anggap saja digigit anjing, aku juga bukan gadis muda lagi. Ye Kong, kau tidak perlu memikirkannya. Jangan, Kak Zhao. Memangnya siapa yang anjing? Sebentar lagi, kau akan tahu di atas ranjang. Lepaskan dia dulu. Lepaskan dia. Apa aku bodoh? Apa aku bodoh? Apa aku bodoh? Kau temani aku dulu. Begitu aku senang, aku pasti akan melepaskannya. Tapi kalau aku tidak puas, aku akan membuatnya mati dengan indah. Wang Changhong, lepaskan dia. Sayang, jangan malu-malu. Wang Changhong, kau binatang. Lepaskan aku. Wang Changhong, kau bajingan, lepaskan dia. Kenapa kau merasa kasihan? Terapis kecil, bukankah kau sering mengganggu urusanku? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Wanitamu berada di bawah. Berapa jauh lagi? 2 kilometer lagi, Tuan. Siapa sebenarnya itu? Berani-beraninya membuat ketua meledak dalam kemarahan yang begitu besar. Sialan sekali. Cepat, percepat segera. Dalam waktu 1 menit kita harus tiba di rumah ketua. Baik, percepat. Wang Changhong, lepaskan dia. Wang Changhong, kau binatang, lepaskan dia. Kenapa? Kasihan teknisi kecil. Bukankah kau berkali-kali menggagalkan rencanaku? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Wanitamu berada di bawahku. Wang Changhong. Sialan, siapa itu? Pak Wang, gawat. Di luar ada banyak orang. Mereka mengepung tempat ini. Kenapa panik? Sudah tahu siapa mereka? Mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka langsung menyerang. Belasan saudara kita terluka. Kami hampir tidak kuat lagi. Semua belasan anggota sudah terluka parah. Tidak bisa bertahan lagi. Bolehkah saya tahu apa maksud kedatangan Anda sekalian? Kami geng Serigala Hitam sedang ada urusan di sini. Kalian anggota geng mana? Aneh, padahal aku jelas-jelas belum pernah melihat gadis ini. Mengapa ada perasaan yang sangat akrab? Orang-orang ini kamu yang memanggil mereka. Nona, kami geng Serigala Hitam adalah geng bawahan dari geng Harimau. Anda yakin ingin menyinggung geng Harimau? Apa-apaan geng Harimau itu? Tuan, geng Harimau adalah geng di Jiangzhou yang terbesar, bahkan dijuluki Kaisar Dunia Bawah. Baguslah kalau tahu. Kalau sampai Tuan Harimau tahu kalian berani menyerangku, cukup dengan satu perintah dari Tuan Harimau, geng kalian akan lenyap. Ikan lodge di kolam, berani bertingkah sombong. Hanya Jiangzhou rendahan ini ada yang berani menyebut diri Tuan, sungguh menggelikan. Hei kalian, si tua bangka ini, lempar dia keluar, tunggu perintah lebih lanjut.
Nyonya, tolong ampuni saya, ampuni saya. Cepat lari. Ampuni saya. Anda harus ikut kami. Saya akan ikut kalian. Yekong. Tenang saja, saya baik-baik saja. Mei Ying menghormat kepada ketua. Pengawal Mei Ying menghormat kepada ketua. Menghormat kepada ketua. Apa kalian salah mengenali orang? Cepatlah bangun, bangun. Kami tidak mungkin salah. Yang mulia, ini adalah senjata sakti yang pernah Anda gunakan, pedang dewa. Setelah dimurnikan, ia telah menjadi hidup. Ia bisa merasakan kekuatan dewa Anda. Benda ini memang milikku. Tapi ingatanku tentangnya sangat kabur. Hal yang terjadi 3 tahun lalu, kenapa aku tidak ingat sama sekali? Yang mulia, 3 tahun lalu Anda pergi ke Fusang, bersiap menghancurkan istana Amaterasu, tapi Anda dijebak oleh Zeus dan 3 dewa besar lainnya. Pertempuran dewa pun pecah, akhirnya 2 dewa berhasil dimusnahkan, dan Zeus terluka parah dalam pertempuran itu. Anda juga terluka parah. Karena itulah Anda kehilangan ingatan. Kawan lama, kau menderita karena mengikutiku. Pemimpin, Anda menderita demi umat manusia. Aku adalah orang negara Sia. Negara Sia melahirkan dan membesarkanku. Wajar jika aku berjuang hingga akhir untuk negara Sia. Bangunlah. Zeus, si orang tua itu, setelah memulihkan diri selama 3 tahun. Sepertinya lukanya sudah hampir pulih. Naga gila memberi kabar. Katanya sekte Dewa Matahari makin sering bergerak akhir-akhir ini. Kurasa Zeus sudah sembuh. Tidak akan secepat itu. Saat itu ia terkena tebasan pedang dewa. Lukanya pasti lebih parah dariku. Alasan para pengikutnya sering bergerak. Seharusnya hanya untuk menguji apakah aku sudah mati. Jangan pedulikan mereka. Setelah lukaku sembuh, aku sendiri yang akan mengirimnya untuk berkumpul dengan 2 dewa lainnya. Tuan, apakah saya perlu memberitahu Kuang Long, Keisha, Zenyu agar ketiganya datang untuk melindungi Anda? Tidak perlu. Kau ada di sini sudah cukup. Biarkan mereka bekerja sesuai rencana, menjaga perbatasan tanpa perintah. Mereka tidak boleh masuk ke Jiangsu tanpa izin. Baik, Tuan. Tuan, lalu bagaimana dengan Wang Changhong? Apa yang harus kita lakukan padanya? Lepaskan saja dia. Aku punya cara sendiri untuk menghadapinya. Dia memiliki status tertentu di Jiangsu. Jangan membunuhnya tanpa izin. Selain itu, aku ada di Jiangsu. Dan ada beberapa urusan penting yang harus diselesaikan. Cari tempat untuk menempatkan diri. Dan tunggu perintahku kapan saja. Saya patuhi perintah Anda. Yekong, mau apa kau datang ke sini? Bukan urusanmu. Baru 2 hari tidak bertemu, sikap dan keberanianmu sudah semakin menjadi-jadi ya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan, menyingkirlah. Kau datang ke perusahaan hari ini, pasti untuk memohon kepada Presdirling agar mau menerimamu kembali, kan? Kau pernah merusak bisnis besar yang dia miliki. Mana mungkin dia mau menerimamu lagi? Aku sarankan padamu, jangan lagi bermimpi konyol. Cepatlah pergi dari sini. Apapun tujuanku datang, apa urusannya denganmu? Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyingkir dengan patuh. Memangnya kau ini siapa? Aku sekarang adalah kapten tim keamanan perusahaan Fuyao. Siapapun yang kuizinkan masuk, baru bisa masuk. Jika aku memintamu menungguku di sini, kau harus patuh menungguku di sini. Aku khawatir, konsekuensinya tidak akan sanggup kau tanggung. Anak ini bilang kalau melawannya, kita tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Telepon saja orang. Aku beritahu kau, kau hanya seorang pengangguran. Siapapun yang kau panggil hari ini, tidak akan bisa masuk pintu ini. Presdirling, aku sekarang ada di gerbang perusahaan. Zheng Xiong menghalangiku untuk masuk. Berikan ponselnya pada Zheng Xiong. Telepon dari Direktur Ling. Nomor Direktur Ling. Aku bahkan tidak memilikinya. Kau hanyalah orang biasa. Bagaimana mungkin kau punya nomornya? Kalau kau tidak mau mengangkat telepon, aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankan posisi sebagai kepala keamanan. Zheng Xiong, siapa yang memberimu hak untuk melarang orang masuk ke perusahaan? Jika ini terjadi lagi, langsung angkat kaki. Tidak. Mohon maaf, Direktur Ling. Aku akan segera perbaiki. Teleponmu, Kak Ye. Ling Fuyao. Kau wanita jahat. Kau tidak akan bisa berbangga.
hanya dalam beberapa jam ini. Apakah semuanya sudah siap? Direktur Wang, Anda tenang saja. Aku sudah menghubungi semua pemegang saham. Setelah 10 menit lagi, rapat pemegang saham akan segera diadakan untuk mencopot Ling Fuyao dari posisi Dewan Direktur. Tinggal menunggu Anda datang secara langsung untuk menerima tahta ini. Ling Fuyao, kali ini aku lihat bagaimana kau akan melarikan diri dari genggaman. Kamu setelah kemarin mereka membawamu pergi, tidak terjadi apa-apa kan? Tidak apa-apa. Mereka hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu duluan yang bicara. Baiklah. Kebetulan, aku juga punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Mengapa kamu memiliki setengah liontin giok itu? Bagaimana kamu tahu? Jawab aku dulu. Itu sejak kecil. Buling, gawat. Direktur Zeng telah bergabung dengan banyak pemegang saham kecil. Sekarang mereka ada di ruang rapat, mengatakan ingin mengadakan rapat umum pemegang saham. Mereka ingin memecat Anda dari jabatan Presiden Direktur. Apa? Beraninya dia? Sekretaris Chen, bagaimana situasinya sekarang? Si Zeng Jun itu, sepertinya dia menjadi pengkhianat internal. Dia bersekongkol dengan banyak pemegang saham kecil, dan diam-diam mengakuisisi 50% saham perusahaan. Mereka ingin bekerja sama untuk melengsarkan Direktur Ling. Direktur Ling dalam masalah besar sekarang. Apa gunanya aku menceritakan semua ini padamu? Kau ini hanya pengangguran, lagi pula tidak bisa membantu Direktur Ling. Oh, Direktur Ling. Aduh, kau datang tepat pada waktunya. Mari kita mulai rapat pemegang saham ini. Perusahaan akhir-akhir ini sangat kacau. Sudah waktunya untuk melakukan perbaikan. Apakah perusahaan perlu diperbaiki atau tidak? Bukan wakil direktur sepertimu yang memutuskan. Zeng Jun, apa hakmu mengadakan rapat pemegang saham secara pribadi? Aku memang tidak punya hak, tetapi mengadakan rapat pemegang saham adalah keinginan sebagian besar pemegang saham. Aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang dikatakan Pak Zeng benar. Operasi perusahaan baru-baru ini tidak berjalan baik. Kerugiannya terlalu besar. Kepemimpinan Direktur Ling kurang memadai. Dia harus bertanggung jawab penuh. Benar. Direktur Ling sudah tidak bisa lagi tetap berada di posisi direktur utama ini. Aku adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Aku adalah direktur utama. Usulan kalian, aku tidak setuju. Kalian kutinggalkan. Direktur Ling, kau sekarang bukan lagi pemegang saham terbesar. Apa maksudmu? Secara harfiah, Bapak Wang Changhong diam-diam telah mengakuisisi lebih dari 50% saham perusahaan. Dia sekarang adalah pemegang saham terbesar. Ternyata kau sudah lama diam-diam berpihak pada Wang Changhong. Zeng Jun, kau ini pengkhianat? Apa yang kau katakan? Agak kekanak-kanakan bukan? Burung yang baik akan memilih pohon untuk dijadikan sarang. Lagi pula, harga yang ditawarkan oleh Bapak Wang Kau tidak bisa memberikannya. Inilah kenyataan. Maksud Bapak Wang Kau juga pasti mengerti, selama kau bisa tunduk dengan patuh, posisi direktur ini cepat atau lambat akan jadi milikmu, bukan? Mimpi saja kau. Meskipun Wang Changhong adalah pemegang saham terbesar perusahaan, pemegang saham lainnya tidak akan mendukungnya. Kita lihat saja nanti. Tunggu Bapak Wang datang, baru kita tahu hasilnya. Yang Mulia. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Kalahkan perusahaan Wang Changhong dengan cara tercepat. Aku ingin dia menjadi tidak berharga. Selain itu, semua saham Wang Changhong di Fuyuan Group pindahkan semuanya ke bawah nama Ling Fuyuan. Mohon Yang Mulia tenang saja. Mei Ying akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu setengah jam. Titah Yang Mulia gunakan segala cara untuk menyerang Wang Changhong dan membuatnya bangkrut dalam waktu setengah jam. Baik. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut Bapak Wang, Ketua Dewan Direksi Wang Changhong. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Hari ini, saya akan menyuntikkan dana sebesar 40 triliun rupiah untuk menyelesaikan masalah utang perusahaan dan memimpin grup Fuyao menuju kejayaan baru. Bagus. Wang Changhong, kau memang rendahan. Nona Ling, perkataan Anda itu kekanak-kanakan. Persaingan bisnis ini memang seperti ini. Tetapi jika Anda bersedia menuruti kata-kata saya bisa mempertimbangkan untuk mengembalikan posisi presiden.
direktur ini kepada Anda? Seorang wanita yang cantik tentu didambakan pria sejati. Maksud Bapak Wang ini, jangan sampai Anda sia-siakan. Di Jiangcheng ini, wanita yang ingin menjadi ketua Dewan Direksi Grup Fuyao, ada banyak sekali. Ikuti saja Bapak Wang, Fuyao, karier Anda akan mencapai puncak yang lebih tinggi. Siapa kau ini? Keluar sana. Dasar pengkhianat. Memangnya kau punya hak menyuruhku keluar? Oh, kukira siapa, ternyata teknisi kecil itu. Bukankah kau sudah dipecat? Kenapa kau datang ke sini? Kaki ini ada pada diriku sendiri. Aku mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Mana satpamnya? Kemana perginya mereka? Usir pengangguran ini dari sini. Ye Kong, tadi di gerbang utama bukankah kau sangat sombong? Sekarang bagaimana? Hei, coba lagi berlagak sombong di depanku. Dulu, kau mengandalkan Ling Fuyue sebagai backingan. Kau berlagak di hadapanku dan bertingkah semaumu. Sekarang Ling Fuyue sudah tumbang. Siapa lagi yang bisa kau andalkan? Zheng Xiong, jangan senang terlalu cepat. Hei, aku tidak salah dengarkan. Kau ini sudah gila ya. Ling Fuyue sekarang sudah lengser. Kau masih berharap bisa membalikan keadaan. Sungguh sangat lucu. Ye Kong, aku menasihatimu. Sebaiknya kau patuh dan menurut kepada Bos Wang kami. Mengingat hubungan lama kita dulu, aku masih bisa meminta Bos Wang untuk membiarkanmu pergi. Bagaimana aku dulu bisa menikahi orang sepertimu dan masih hidup bersama selama 3 tahun? Sungguh menjijikan. Kau cari mati. Wang Changhong, jangan terlalu sombong. Kejadian tadi malam, apa kau sudah lupa? Apa hubunganmu sebenarnya dengan orang-orang itu? Mereka adalah bawahanku. Bos Wang, jangan dengarkan teknisi kecil ini mengoceh omong kosong. Bawahannya katanya, selama Anda memberi perintah, saya pasti akan membantu Anda membuat dia bertekuk lutut dan tunduk. Wang anak nakal ini keluar dari sini. Selama tidak sampai mati, saya yang tanggung jawab. Lihat saja nanti. Wang Changhong, jika kau berani menyentuhku, akan kubuat kau dalam sekejap kehilangan segalanya. Ini benar-benar lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Aku punya lebih dari 10 perusahaan terdaftar di bawah namaku, dengan aset bernilai lebih dari 10 miliar. Bahkan orang terkaya di Huaxia tidak akan berani mengatakan bahwa dia bisa membuatku kehilangan segalanya. Kau? Siapa kau sebenarnya? Hei, anak muda, apakah kau sudah gila setelah kehilangan pekerjaanmu? Kau sudah sinting ya? Kau sialan seorang pengangguran berani-beraninya mengatakan akan membuat Bapak Wang kehilangan segalanya dalam sekejap. Hei teman-teman, katakanlah, bukankah ini lelucon? Ye Kong, oh Ye Kong, aku menceraikanmu. Itu adalah keputusan paling tepat yang pernah kuambil dalam hidupku. Tepat atau tidak, kau akan tahu sebentar lagi. Pada saat itu, kau jangan menangis. Apa? Aku menangis, bahkan jika aku, Wang Tingting, menangisi seekor anjing. Aku tidak mungkin menangis untukmu, si sampah ini. Ye Kong, ayo kita pergi. Bapak Ling, tenang saja. Tidak akan butuh waktu lama. Grup Fuyue akan kembali ke tanganmu. Ye Kong, aku tahu niatmu baik, tapi situasinya sudah begini. Aku tidak ingin berdiri di sini lagi, melihat wajah-wajah orang-orang ini. Percayalah padaku, tunggu beberapa menit lagi. Ling Fuyo, oh Ling Fuyo, daripada kamu percaya pada makhluk yang seperti anjing ini, kenapa kamu tidak bisa percaya padaku? Asalkan kamu melayaniku dengan baik, aku tidak hanya akan mengembalikan Fuyo Group padamu, dan juga kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah rantai modal. Di mataku, kamu selamanya hanyalah seorang rendahan. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu menyentuhku sedetik pun. Dasar pelacur, kau sedang mencari mati. Hei Bos Wang, Anda jangan terburu-buru. Ling Fuyao hanya berbicara keras sekarang. Dia belum merasakan rasanya kemiskinan. Nanti, setelah merasakannya, dia pasti akan datang mencari Anda sendiri. Saat itu, apapun yang Anda inginkan, bukankah semuanya akan terserah Anda? Benar Bos Wang. Ling Fuyao hanyalah seseorang yang tumbuh besar dalam lingkungan mewah. Dia sama sekali tidak tahan penderitaan. Tidak perlu beberapa hari, dia akan dengan patuh menangis dan memohon kepada Anda. Dengar itu, Ling Fuyao. Jika kau tinggal malam ini, aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Tunggu sebentar lagi, hasilnya akan berbeda. Anda sekarang seharusnya lebih peduli pada diri Anda sendiri. Anda harus memikirkan bagaimana Anda akan menjalani hari-hari tanpa uang sepeser pun nanti. Sudah sampai saat ini, kau masih sesumbar. Benar-benar menggelikan. Percaya atau tidak, terserah Anda. Yang mulia, semua perusahaan terbuka di bawah nama Wang Changhong telah ditangguhkan perdagangannya. Kepemilikan sahamnya dibekukan secara paksa, aset pribadinya juga disita. Selain itu, beberapa bank akan segera menagih kembali pinjamannya. Wang Changhong sudah bangkrut. Bagus sekali, saya akan segera melaporkannya kepada kepala istana. Percaya atau tidak, terserah kamu. Tunggu beberapa menit,
Hasilnya akan terlihat sendiri. Kekayaan saya mencapai puluhan miliar. Setiap menit, saya bisa mendapatkan ratusan juta hingga puluhan miliar rupiah. Menunggumu beberapa menit. Apa kamu sanggup menanggung kerugiannya? Wang Changhong, jangan sombong dulu. Kekayaanmu yang puluhan miliar itu sekarang sudah jadi masa lalu. Maksudmu, saya sudah bangkrut sekarang. Teknisi ini sudah pasti gila karena miskin, benar-benar menganggap dirinya orang terkaya di dunia. Sudah cukup? Usir dia keluar dari sini. Saya tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu di sini. Pak Wang, tenang saja. Saya pasti akan memberinya pelajaran. Ye Kong, lebih baik kita pergi saja. Tidak perlu di sini membuat diri kita dipermalukan. Hampir waktunya. Hampir waktu apa? Sudah hampir waktunya yang tepat. Wang Changhong seharusnya sebentar lagi akan menerima pesan. Berita bagus apa? Katakan saja. Pak Wang, gawat, terjadi masalah besar. Apa-apaan ini? Kenapa bisa kacau? Saya baik-baik saja. Tahu, jelaskan dengan benar. Tuan Wang, tadi bank menelepon mengatakan bahwa mereka sudah menyita semua aset Anda. Apa? Apa yang terjadi ini? Tidak hanya itu, lebih dari 10 perusahaan terbuka yang Anda kelola juga seluruhnya dihentikan perdagangannya oleh badan pengawas dan semua kepemilikan saham Anda juga telah dibekukan sepenuhnya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Kau pasti berbohong padaku. Tuan Wang, mana berani saya membohongi Anda? Orang-orang dari badan pengawas juga meminta saya untuk memberikan informasi tentang keberadaan Anda. Mereka bilang mereka membutuhkan Anda untuk membantu penyelidikan. Ini palsu. Ini pasti palsu. Ini kau. Ini kau. Kau dan perempuan jahat itu bekerja sama untuk membohongiku. Benar, kan? Membohongimu? Memangnya kau pantas? Kenapa kalian masih diam di sana? Cepat seret dia keluar. Tahu? Ini pasti jebakan. Kalian semua bersatu untuk menipuku, benar kan? Siapa di antara kalian yang bernama Wang Changhong? Kami dari Badan Pengawas. Ada beberapa hal yang membutuhkan kerjasamanya untuk penyelidikan. Saya Wang Changhong. Anda sekalian, bapak-bapak polisi. Ada urusan apa mencari saya? Kami mencurigai Anda melakukan pencucian uang. Silakan ikut kami. Tidak. Kalian pasti salah tangkap. Saya kenal dengan Yang Mulia Gubernur. Saya akan telepon sebentar. Oh, ini Pak Wang ya? Anda menelepon saya? Ada keperluan apa? Yang Mulia Gubernur, tolong selamatkan saya. Saya mohon, tolonglah saya. Apa yang terjadi? Katakan. Ada seseorang yang rendahan ikut campur dan membuat onar. Dia menyita semua aset saya dan membuat perusahaan di bawah naungan saya menghentikan semua perdagangannya. Anda harus membantu saya. Anda benar-benar harus membantu saya. Jangan panik. Saya akan coba tanyakan untuk Anda. Tunggu kabar dari saya. Panggil seseorang. Yang Mulia, ada yang bisa saya bantu? Tolong carikan informasi untuk saya mengenai kasus Wang Changhong. Apa situasinya? Tuan, saya tahu sedikit tentang masalah ini. Kira-kira setengah jam yang lalu, ada kekuatan yang sangat besar melancarkan serangan di tingkat bisnis terhadap Wang Changhong dengan sangat cepat dan dahsyat. Hal itu membuat Wang Changhong hampir dalam sekejap menjadi tidak berharga sama sekali. Kekuatan ini begitu dahsyat, benar-benar menakjubkan. Pergi dan dari mana asal kekuatan ini sebenarnya? Tuan, tidak ada kekuatan sekuat ini di Jiangzhou. Itu berarti kekuatan ini hanya mungkin berasal dari orang luar. Dan baru-baru ini, orang luar yang memiliki kekuatan sedahsyat ini hanya ada satu orang. Kau bicara tentang Jenderal Bayangan. Selain dia, saya benar-benar tidak bisa memikirkan siapa lagi yang memiliki energi sekuat ini. Karena Tuan Bayangan yang bertindak, maka Wang Changhong ini tidak bisa diselamatkan. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri saja. Kau atur sekarang. Putuskan hubungan bisnis kita dengan Wang Changhong. Jangan sampai kita ikut terseret. Baik, Tuan. Baiklah, waktunya sudah habis. Bawa dia pergi. Tidak, tunggu. Gubernur pasti akan menyelamatkan saya. Saya akan menelepon lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Tidak mungkin. Halo, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi sebentar lagi. Mengapa tidak mengangkat telepon? Kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Dasar brengsek, kau sudah menerima uangku sebanyak ini. Kau memblokirku. Bawa dia pergi. Hankui, dasar kau bajingan.
Buling, barusan ada banyak sekali saham yang dikembalikan atas nama Anda. Sekarang Anda telah kembali menjadi pemegang saham terbesar nomor 1 di Fuyao Group. Kepemilikan saham Anda sudah melebihi 50%. Mungkinkah semua ini adalah perbuatannya? Buling, saya minta maaf. Tapi situasinya memaksa kami juga tidak punya pilihan lain. Zheng Jun, sekarang apalagi yang bisa kau katakan? Buling, saya tahu saya salah. Mohon ampuni saya. Buling, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini karena si brengsek Zheng Jun yang menghasut saya. Saya mohon kepada Anda, ampuni saya. Saya akan mengabdikan diri untuk Anda. Kalian berdua, sekarang pergilah dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapan saya. Saudara Yekong, tidak. Kakak Yekong, saya ini tidak tahu diri, mohon. Katakan hal yang baik pada Buling. Bebaskan saya. Saya pasti akan mengikuti perintah Anda. Seret mereka berdua keluar. Aduh. Buling, tolong saya. Buling. Yekong, sebenarnya kau ini siapa? Berapa banyak hal yang kau sembunyikan dariku? Semua ini tidak penting lagi. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa. Bukan begitu. Yekong, aku tahu kau membenciku, tapi kita sudah bersama selama 3 tahun. Yekong, kita bersama selama 3 tahun. Cepat hentikan omong kosongmu itu. Selagi aku masih ingat sedikit kenangan lama, cepat pergi. Jika tidak, kau akan mendekam di penjara bersama Wang Changhong. Pergi. Masalah Wang Changhong, apakah itu perbuatanmu? Jika kamu percaya itu aku, maka memang akulah orangnya. Sebenarnya, siapa dirimu? Bisakah kamu memberitahuku? Tentu saja bisa. Setelah Yao Yao pergi, dia memberi Yekong separuh liontin giok ini. Selama 20 tahun lebih ini, Yekong membawa separuh liontin giok ini. Berjuang di medan perang, mengembara ke segala penjuru. Hanya gadis di hatinya itu yang tak pernah dia lupakan. Kamu adalah kakak Ye. Yao Yao, setelah berpisah selama 20 tahun lebih, aku tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Kakak Ye, tahukah kamu sudah berapa lama aku mencarimu? Aku sungguh merindukanmu, tapi kemanapun aku mencari, aku tidak bisa menemukanmu. Aku memikirkanmu setiap hari sambil menatap liontin giok ini. Aku juga sangat merindukanmu. Tapi 3 tahun lalu, jelas-jelas kamu sudah mengenaliku, kenapa kamu tidak mengakui diriku? Itu salahku. Kakak Ye, akulah yang harusnya minta maaf padamu. 3 tahun lalu aku yang tidak mengenalimu. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita sebanyak ini. Aku tidak terlalu menderita. Malah aku jadi ahli dalam keahlian yang bagus. Nanti, saat pensiun, aku masih bisa mencari nafkah dengan keahlian ini. Aku sudah lama mendengar bahwa Tuan Ye, si teknisi hebat, memiliki teknik yang halus dan sangat disukai wanita. Aku ingin tahu apakah aku beruntung untuk mencobanya. Kapanpun Nona Ling ada waktu, kapan saja boleh.